Shalom. Semangat hujan-hujan. Jangan ngantuk. Karena Tuhan tidak cari mempelai yang tidur. Tuhan cari orang yang terbangun. Amin. Saya masih melanjutkan Wahyu. Ini Wahyu bagian ketiga ya. Berapa minggu lalu kita bahas tentang 7 jemaat. Saya nggak akan ngulang. Efesus adalah yang diidam-idamkan. Efesus ini yang diidamkan. Tapi Efesus mengalami kemerosotan, kehilangan kasih mula-mula. Kemudian dia ditanggulangi. Ketika jemaat ini kehilangan kasih mula-mula, ditanggulangi dengan penderitaan. Smyrna. Smyrna yang artinya penderitaan, mur atau penderitaan. Saya lihat, iblis tahu ternyata penderitaan tidak membuat orang Kristen mundur. Lihat ya, saya lihat kekristenan itu bertumbuh dari aniaya. Sekali lagi saya ulang, kekristenan bertumbuh dari aniaya. Semakin dibabat, semakin merambat. Itu kekristenan. Tambah banyak penghalang, tambah banyak doa. Tambah banyak penghalang, tambah banyak doa. Ternyata iblis salah. Dia pakai penderitaan, ternyata tidak membuat orang Kristen mundur. Dia pakailah kenyamanan. Dia pakai kenyamanan, Pergamus. Dia pakai kenyamanan, Pergamus. Orang Kristen mulai kawin dengan dunia. Lihat. Bisa kebacakan tulisan saya? Bisa. Bukan karena gede kecilnya, karena jelek bagusnya. Saya tahu tulisan saya jelek sekali. Tapi yang penting selama masih bisa dibaca, puji Tuhan. Sekarang kita masuk jemaat keempat. Dia mulai pakai Pergamus, kawin dengan dunia. Ternyata orang Kristen mulai kawin dengan dunia. Kemerosotan makin parah. Kekristenan dianiaya, kekristenan nggak rontok. Kekristenan dianiaya, kekristenan nggak rontok. Kekristenan dibikin nyaman. Jadi agama dunia. Mulailah kacau balau di sini. Mulai merosot tajam ke jemaat di Tiatira. Yang artinya korban yang tak putus. Korban yang gak putus-putus. Terjadi mulai abad ke-7 sampai abad ke-16. Ini yang disebut masa kegelapan.
mulai dari abad ke-7 sampai abad ke-16. Saudara perhatiin, di gereja sebelumnya, Pergamus, ada dibilang mengikuti ajaran Nikolaus. Ya, ajaran Nikolaus. Dan di sini ajaran Nikolaus mulai jadi sempurna. Muncul yang namanya jabatan-jabatan imam. Sorry, maaf. Ini fakta. Ini fakta, yang saya ngomong ini fakta. Dan ini nubuatan yang sudah dinubuatkan Tuhan mulai dari gereja mula-mula. Oke. Di sini mulai jadi sempurna. Mulai dari jabatan dulu namanya frater, naik ke pastor, naik ke uskup, naik kardinal, naik sampai ke paus. Ya, ini terjadi di Tiatira, masa kegelapan. Gereja yang terbentuk dari buah pengajaran Nikolaus. Akhirnya apa? Orang mau minta ngaku, orang berdosa. Seseorang berdosa, itu harus datang ke pastor ke Tuhan. Sorry, maaf. Mungkin saudara bisa memahami apa yang saya ngomong ini. Ya, masih ada nggak itu sampai sekarang? Masih. Akan berhenti nggak ini sampai kedatangan Tuhan? Tidak, karena janji Tuhan bilang ini akan tetap ada, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Ini terus ada. Oke, nanti kita bahas ya. Ini pengajaran Nikolaus. Akhirnya apa? Orang-orang Kristen yang sudah percaya Yesus tidak dilatih untuk baca firman. Enggak diajarin untuk baca firman, harus lewat hamba Tuhan. Enggak dilatih untuk belajar sendiri, tapi mereka harus lewat hamba-hamba Tuhan. Oke. Di sini masa kegelapan. Gereja menerapkan sistem hierarki yang sempurna. Saya ulang. Di sini gereja mulai menerapkan sistem hierarki yang sempurna. Gereja mulai tunduk pada doktrin-doktrin manusia. Orang mau ngaku dosa harus bayar surat pengakuan dosa. Sampai sini ngerti dah? Benar gak? Ini terjadi gak? Terjadi gak? Terjadi, ini benar-benar terjadi. Di masa itu, ini masa kegelapan. Ada doktrin-doktrin pengakuan dosa lewat pastor. Dan di situ pakai unsur uang. Mungkin kita bisa baca deh, kita mulai baca dulu deh. Dari jemaat di Tiatira. Mulai dari Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 18. Gak apa-apa dibaca dulu semuanya biar ngerti. Wahyu 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Lihat ya. Perhatiin, ada kata anak Allah. Perhatiin, simak dulu ada kata anak Allah. Di jemaat lain itu tidak ada kata anak Allah. Tapi cuma di jemaat ini dibilang ada anak Allah. Terus lanjutkan. Wahyu 2 ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, pelayananmu, terus maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Wah, lebih banyak melakukan
Terus 20. Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Supaya mereka semua berzina dan makan persembahan berhala. Terus Wahyu 2 ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, aku memberikan mereka waktu untuk bertobat. Terus tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. ya. Terus Wahyu 2 ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. lihat, semua yang berzina pun aku akan lempar kepada kesusahan besar. Terus Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. iya, terus Wahyu 2 ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. 24. Wahyu 2 ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira Ada orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, iya, seluk-beluk iblis. Terus kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. aku tidak akan menghukum kau. Terus Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. lihat, apa yang masih ada padamu, pegang itu sampai aku datang. Terus Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Terus Wahyu 2 ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Terus Wahyu 2 ayat 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Terus 29 terakhir. Wahyu 2 ayat 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke. Di sini ada surat pengakuan, bayar kepada pastor untuk pengakuan dosa. Ada unsur hierarki yang tertinggi yang namanya paus. Oke, sampai sini. Gereja mulai toleransi, simak ya. Gereja mulai toleransi dengan budaya. Gereja mulai toleransi dengan budaya, tradisi, adat istiadat. Gereja tidak lagi mementingkan kebenaran, tapi kepuasan. Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Filipi 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Oh, banyak orang yang hidup seperti seteru salib Kristus. Mereka ikut Tuhan tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terus 19. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Iya, pikiran mereka hanya tertuju pada perkara duniawi. Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Lihat, ada orang yang menawan kamu dengan filsafat-filsafat atau pengajaran-pengajaran yang kosong. Ilmu pikir yang kosong. Menurut ajaran turun-temurun, roh-roh dunia. Tapi tidak menurut Kristus. Dan ini terjadi zaman kegelapan. Abad ke-7 sampai abad ke-16. Di jemaat ini, lihat, perhatiin. Di jemaat ini, di Wahyu 2 ayat 18, ada kata yang tadi saya bilang, anak Allah. Tuh.
anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Kenapa ada penekanan anak Allah? Kenapa? Di sini penekanannya karena dia bukan anak Maria. Ditekan di situ dia adalah anak Allah. Kenapa? Karena ada masuk unsur lain. Ada masuk penyembahan lain di dalam gereja. Penyembahan lain di dalam gereja. Oleh sebab itu disebut dia adalah firman anak Allah. Bukan anak Maria. Di sini masuk takaran-takaran manusia yang menunjuk dia kudus, pantas disebut santo, santa. Kalau laki-laki santo, kalau perempuan santa. Kekudusan itu tidak bisa ditakar oleh manusia. Sekali lagi, kekudusan tidak bisa ditakar oleh manusia, tapi kekudusan hanya bisa ditakar oleh Allah. Amin. Nah, oleh sebab itu, di dalam kekristenan di jemaat di Tiatira, muncullah yang namanya santo, santa, orang-orang kudus. Kalau laki santo, kalau perempuan santa, nanti punya anak namanya Santi. Ya, ini masalah, ini sebenarnya masalah di dalam gereja. Ini masalah di dalam gereja. Manusia mulai menakar, oh dia layak disebut santo, dia layak disebut santa. Kenapa? Karena dia kudus. Mungkin kalau Yudi hidup di zaman itu, Yudi kudus, Yudi disebut Santo Yudi. Nah, ini kesalahan di dalam gereja. Akhirnya ada hierarki. Oh, dia lebih kudus. Dia kudus, gua enggak. Lihat kesalahan di dalam gereja. Di sini masuk orang-orang kudus berdasarkan takaran-takaran manusia. Imam-imam dapat julukan santo dan santa. Gereja mulai bersinah. Ada oknum lain di dalam gereja, di dalam iman, percaya. Bukan lagi fokusnya pada Yesus. Maaf, di sini fokusnya mulai muncul yang namanya Maria. Muncul yang namanya Maria. Manusia mulai menyembah. Oleh sebab itu dibilang ada wanita, ada Isabel, perempuan Isabel. Betul? Betul? Marianya salah nggak? Maria nggak salah. Manusia yang menyembahnya yang salah. Kenapa? Karena Maria bukan Tuhan, tapi manusia. Oke? Gimana cara menanggulangi jemaat yang salah begini di Tiatira ini? Saudara bisa lihat di ayat 17. Oke, ayat 18. Sorry, ayat 18 tadi. Kembali ke ayat 18. Ya, lihat ya. Mata bagaikan nyala api dan kaki bagaikan tembaga. Ini cara menanggulanginya. Mata berapi artinya mata yang menyelidiki. Kaki bagaikan tembaga artinya penghukuman. Oleh sebab itu tidak salah di ayat 22 itu dibilang ada hukuman. Coba lihat. Lihatlah, aku akan melemparkan ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Perempuan ini siapa? Si penjina. Mereka rajin pelayanan. Rajin, giat dalam pelayanan, giat dalam memberi. Itu tidak bisa disangkal. Tapi Tuhan bilang, ada oknum lain yang kamu sembah di luar aku. Dan itu salah. Sorry, maaf, termasuk kita. Kalau kita ada oknum lain yang saudara sembah di luar Yesus, kita pun salah. Nggak boleh ada oknum lain
yang kita junjung tinggi di luar Yesus. Kita bilang, saya nggak menyembah patung-patung Pak, saya nggak menyembah berhala. Iya, kamu nggak menyembah itu, tapi kamu bisa menyembah harga dirimu tanpa kamu sadar. Ketika engkau diusik, engkau tersinggung, engkau kecewa, marah, dendam, kepahitan, itu perzinahan. Ketika engkau mengagungkan adat istiadat lebih dari Tuhan, itu berzinahan. Seberapapun engkau aktif di dalam pelayanan, tapi selama adat istiadat engkau agungkan, tetap engkau berzina. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya, supaya mereka diselamatkan. Aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Kenapa? Ayat 2. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka giat banget buat Allah, tapi pengertiannya salah. Terus Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. karena mereka tidak mengenal kebenaran, dan oleh karenanya mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Rajin pelayanan, rajin ibadah, tapi jangan pernah bangun kebenaran sendiri. Apa yang salah tetap salah. Jangan membenarkan apa yang dianggap salah. Nggak bisa saudara membenarkan sesuatu yang sebenarnya salah. Banyak orang cari cara supaya benar. Apa yang salah supaya benar, itu tidak bisa ditolerir. Sekali lagi, tidak bisa ditolerir. Ada satu contoh kasus. Ada seseorang, dia dipaksa untuk adat, ikut adat, tapi sesuatu bertolak belakang di hatinya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia mulai tanya hamba Tuhan A, B, C, D. Hamba Tuhan bilang ini, bilang tidak. Hamba Tuhan itu bilang boleh. Hamba Tuhan ini bilang tidak. Kira-kira saudara bisa tebak gak jawaban yang mana? Dia ikut atau tidak? Ikut atau tidak? Dia ikut. Kenapa? Pada dasarnya hatinya ke situ. Tapi berusaha cari pembenaran kemana-mana. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Dia cari pembenaran ke sana kemari, tujuannya satu, supaya saya dianggap benar. Di mata Tuhan, engkau tidak bisa membenarkan dirimu. Karena di mata Tuhan, yang salah tetap salah. Ayat 20, Wahyu 2 ayat 20. Diulang, baca. Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ada unsur berhala di dalam gereja. Sekali lagi saya bilang, ada unsur berhala di dalam gereja. Bisa dalam bentuk patung,
bisa dalam bentuk keduniawian, bisa dalam bentuk harga diri. Dan ini masalah yang dihadapi jemaat di Tiatira. Jadi mereka sudah masuk di sempurnanya pengajaran dari Nikolaus. Pengajaran dari Nikolaus, mereka masuk lagi kepada perjinahan. Yaitu penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Perempuan Isabel itu bagaikan ragi di dalam adonan. Pelacur besar yang mencampur perkara-perkara ilahi. Pelacur besar, di sini perempuan Isabel dengan pengajarannya. Mereka berusaha mencampur perkara-perkara ilahi dengan perkara-perkara yang keji. Akhirnya gereja mulai toleransi dalam banyak hal. Saya ulang sekali lagi. Gereja mulai toleransi dengan banyak hal. Ini permasalahan yang dihadapi gereja. Saya bilang ya, ini permasalahan yang dihadapi gereja. Kenapa? Gereja mulai mengikuti budaya. Yang sebenarnya seharusnya budaya yang harus mengikuti kebenaran. Di luar kebenaran itu tidak boleh. Gitu, ngerti tidak? Tapi gereja mulai toleransi. Ya udah, kita sudah begini, ya sudah, kebenaran yang harus ngikutin. Bisa nggak itu dilakukan? Nggak bisa sebenarnya. Tapi ini udah terjadi dari jemaat di Tiatira. Adanya pengajaran-pengajaran Isabel itu. Pelacur besar itu yang mencampur perkara-perkara ilahi dengan perkara-perkara keji. Bisa dalam bentuk toleransi. Nabiah adalah orang yang menyampaikan pesan Tuhan. Di Tiatira, saya kasih tanda kutip, pesan Tuhan, saya kasih tanda kutip, bukan pesan Tuhan dalam arti Tuhan yang benar. Yang disampaikan mendorong orang untuk melacur. Di Tiatira, pesan yang disampaikan mendorong orang untuk melacur, menyembah unsur lain di luar Yesus. Menyembah unsur-unsur lain di luar Yesus. Orang tidak lagi baca firman, tapi dengar pengajaran dari hamba Tuhan. Simak ya. Orang tidak dibiasakan untuk membaca firman. Oke. Orang tidak dibiasakan untuk menggali firman. Tapi orang dibiasakan untuk ke gereja, datang dengar firman. Tapi mereka tidak punya hubungan sendiri di rumah. Mereka tidak terbiasa untuk baca firman. Dan ini terjadi di jemaat di Tiatira. Sorry, maaf, saya bilang, maaf. Saya dulu juga dari sana asalnya. Dari sana asalnya. Paham ya? Ya, saya nggak usah nyebut apa-apa. Saya juga dulu dari sana asalnya. Itu baru tahun 19 berapa zaman tahun 80-an. Itu baru dianjurkan jemaat membaca firman. Yang dulu jemaat tidak bisa membaca firman dengan anggapan jemaat akan punya pengertian yang salah. Oleh sebab itu, firman tidak boleh dibuka oleh jemaat. Dan ini terjadi. Ini benar-benar terjadi. Gereja dipenuhi dengan perjinahan, berhala-berhala, baik dalam bentuk rohani maupun dalam bentuk jasmani. Dan ini terjadi di jemaat di Tiatira. Ini masa kegelapan. Paham nggak? Bingung nggak?
Ngerti gak sih? Mukanya stres semua. Ayat 22. Jadi intinya, ini masa kegelapan, abad ke-7 sampai abad ke-16. Ya, di mana maaf, satu gereja itu menguasai, pegang kendali luar biasa. Bahkan mereka banyak membunuh yang berseberangan dengannya mereka. Terjadi pembunuhan besar-besaran. Kenapa? Karena mereka yang menentang pengajaran-pengajaran ini. Ada yang dibakar, salah satunya, Joan de Arc. Ya, ini pejuang perempuan di Perancis. Dia dengar suara Tuhan. Selalu dia dengar suara Tuhan. Dia dengar suara Tuhan, dia bergaul sama Tuhan, dia berdoa, dia dengar suara Tuhan. Apa yang terjadi? Dan benar-benar, begitu dia dengar suara Tuhan, dia perang, dia menang. Dia perang, dia menang. Dia perang, dia menang. Tapi, hamba-hamba Tuhan merasa begini, lah, gue gak dengar. Kok Tuhan bisa bicara sama dia? Kok Tuhan gak bicara sama gue? Akhirnya, Joan de Arc mati dibakar. Dan ini terjadi. Ini sungguh-sungguh terjadi. Dulu Prancis dijajah sama Inggris. Dia disuruh perang. Dia pimpin pasukan. Ternyata pasukan dia lebih banyak. Yang mengikuti dia banyak sekali. Dibanding yang mengikuti hamba-hamba Tuhan. Ini salah satunya. Selain itu masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Orang-orang yang menentang pengajaran-pengajaran, pengakuan dosa, segala macam, itu dibakar hidup-hidup. Bahkan dibakar di tengah kota. Terjadi banyak sekali kekejian. Makanya disebut korban yang gak putus. Banyak sekali korban-korban jiwa di situ. Kenapa? Untuk mempertahankan satu pengajaran. Sampai sini ngerti? Ngerti ayat 22. 2 ayat 22. Wahyu 2 ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Iya, ranjang itu untuk istirahat. Betul? Iya. Bukan untuk merawat, tapi di situ ranjang untuk tidur atau istirahat, tapi jadi untuk merawat orang sakit. Gereja yang terus berbaring sampai pada hari penghakiman. Gereja disebut gereja sakit. Gereja yang tertidur terus adalah gereja yang sakit. Gereja yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang salah akan dilempar kepada ranjang orang sakit. Dia dirawat, gereja ini harus dirawat. Cara penanggulangannya harus diselidiki dan harus ada penghukuman. Oleh sebab itu dilempar ke ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina, dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan itu. Sekarang saya tanya sekali lagi sama saudara, apakah gereja ini tetap ada sampai akhir kedatangan Tuhan? Tetap ada. Coba lihat ayat 25. Wahyu 2 ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Sampai aku datang, tetap ada. Tapi ada orang yang tidak mencemarkan. Di sini ada orang yang tidak mau mencemarkan. Di tengah pengajaran-pengajaran yang ngaco, ada orang yang terus bertahan ketika kekristenan menjadi agama dunia. Sampai sini ngerti? Ngerti ya? Ada orang yang terus bertahan di situ dengan pengajaran, dengan kebenaran-kebenaran. Ayat 24. Wahyu 2 ayat 24.
Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, Ada orang yang tidak mengikuti ajaran itu, dan mereka beresiko untuk dihukum mati. Terus, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, seluk-beluk iblis artinya kedalaman pengajaran tentang iblis. Terus, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. iya, lihat ya, di sini seluk-beluk iblis artinya kedalaman. Dan ini dipakai iblis untuk sebenarnya untuk menghancurkan gereja. Gereja siapa? Gereja itu jemaat, saudara dan saya. Orang-orang yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang membuat orang berzinah dengan dunia, berzinah dengan ada unsur-unsur lain di dalam gereja. Aduh, itu sama dengan jemaat di Tiatira. Tuhan cuma ngomong sama kita hari ini, ayo kita bertobat semuanya. Gak boleh ada unsur lain di dalam hidup kita. Amin. Gak boleh ada unsur-unsur lain di dalam hidup kita. Ayat 26. Wahyu 2 ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, siapa yang menang? Siapa yang mengenang? Melakukan pekerjaanku. Yang menang adalah yang melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bertentangan dengan pekerjaan iblis. Pekerjaan Tuhan bertentangan dengan pekerjaan iblis yang membuat orang-orang melacur. Oke, kita harus hati-hati dengan suatu pengajaran. Hati-hati dengan suatu pengajaran. Terus di situ bilang, akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Artinya memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun. Siapa yang tidak ikut pengajaran-pengajaran ini, mereka akan memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka yang tidak kawin dengan dunia, mereka yang bertahan di tengah penderitaan dan tidak menjadi suam, mereka itu yang akan memerintah bersama dengan Kristus. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang kita masuk jemaat yang kelima, yaitu di Sardis. Jemaat di Sardis, yang artinya yang tersisa. Yang tersisa. Ini mulai abad ke-16 sampai abad ke-18. Di sini terjadi yang namanya perang salib. Betul? Ya. Sini ada perang salib, juga ada reformasi. Yang dicetus oleh Martin Luther. Sekarang saudara perhatikan. Reformasi terhadap apa? Reformasi terhadap kemerosotan gereja yang terjadi di Tiatira. Mulai dari sini terjadi kemerosotan terus sampai terjadi di sini, akhirnya terjadi yang namanya reformasi. Di abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 yang dicetus oleh Martin Luther, sang reformis. Pertanyaan saya sama saudara, saudara jawab. Saudara jawab ya. Reformasi itu perubahan. Apakah lewat reformasi terjadi kebangunan? Terjadi kebangunan enggak? Kebangunan? Oke. Terjadi kebangunan ya? Tidak ada kebangunan.
tidak ada bangunan. Ternyata reformasi tetap dilakukan, ternyata tidak terjadi kebangunan. Tetap gereja mati. Indonesia terjadi reformasi tahun 98. Betul? Terjadi kebangunan enggak? Belum terjadi kebangunan. Ternyata itu juga itu yang dialami gereja di abad ke-16 sampai 18. Reformasi, terjadi perubahan, ditentang pengajaran-pengajaran dari Tiatira. Sistem paus segala macam ini ditentang habis. Ditentang surat pengakuan dosa, surat hutang, surat pengakuan dosa yang harus berbayar. Itu ditentang semuanya, ditentang. Tapi sayangnya tidak terjadi kebangunan. Orang pikir reformasi itu membawa kehidupan. Tapi jelas Tuhan bilang, ini gereja yang mati. Coba kita lihat Wahyu 3 ayat 1. Wahyu 3 ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang, terus? Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Benar gak? Sekarang saya tanya lagi, jelas gak? Reformasi, terjadi kehidupan gak? Enggak. Tidak ada kebangunan rohani. Tetap gereja mati. Oke. Di Efesus ada 7 bintang. Saudara perhatiin, nanti saudara baca sendiri di rumah. Di Efesus 7 bintang dan 7 kaki dian. Simak ya. Di Efesus ada inilah ketujuh yang memegang 7 bintang dan ketujuh kaki dian. Artinya gereja mula-mula perlu perawatan dari Allah dan kasih karunia untuk pemeliharaan. Di Efesus perlu perawatan dari Allah lewat kasih karunia supaya gereja ini bisa mempertahankan kasih mula-mula. Di Smyrna mengalami penderitaan. Di situ dibilang yang hidup, yang mati tapi hidup kembali. Artinya apa? Kalau saudara mengalami penderitaan, yang diperlukan adalah iman. Yesus adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang sudah mengalahkan kematian. Dia adalah Allah yang tidak bisa dibendung oleh kematian. Saudara perlu iman, percaya kalau Yesus adalah Allah yang sudah menang. Gereja yang menderita perlu kebangkitan Kristus dan iman kepada Kristus yang telah mengalahkan segala-galanya. Di Pergamus, gereja mulai kawin dengan dunia, ditanggulangi dengan firman Allah. Ditanggulangi dengan firman Allah yang disebut dengan pedang bermata dua. Gereja merosot duniawi perlu firman. Di Tiatira, gereja mulai bermasalah, lebih bermasalah lagi, merosot dari sini ke sini. Apa yang terjadi? Gimana cara menanggulanginya? Tanggulanginya dengan diselidiki dengan mata yang berapi dan kaki tembaga, yaitu penghukuman. Penyelidikan dan penghakiman. Dihukum, penghukuman, terus Tuhan izinkan itu terjadi supaya orang bertobat. Didikan, yang saya bilang ini didikan supaya orang bertobat. Ya, bahasa lebih enaknya bilang didikan, bukan penghukuman. Didikan
supaya orang bertobat. Nah, jemaat di Sardis, ayat 1 dibilang, inilah yang firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Artinya, gereja yang direformasi perlu pemimpin yang dipenuhi oleh roh Allah dan pemimpin yang bercahaya. Saya ulang sekali lagi, gereja yang mengalami reformasi perlu pemimpin yang dipenuhi oleh roh Allah dan pemimpin yang bersinar atau bercahaya. Apa yang masih tinggal di reformasi? Apa yang masih tinggal di reformasi? Perkara-perkara yang direformasi adalah perkara-perkara yang sebenarnya bukan terlalu juga ya, tapi ada masalah-masalah yang sangat fatal, tapi itu tidak direformasi. Contohnya, baptisan. Itu fatal, percik, gak bisa, harus diselam. Ternyata itu tidak direformasi. Itu fatal. Lihat ayat 3. Ayat 3. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Lihat ya, simak baik-baik. Pencuri datang untuk mencuri. Karena mereka mati, simak di ayat 1 tadi dibilang, engkau dikatakan hidup, sebenarnya engkau mati. Karena mereka mati, mereka tidak tahu pencuri datang. Karena pada dasarnya mereka mengalami kematian rohani. Mereka tidak fokus pada hari kedatangan Tuhan. Mereka hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Gereja yang mati nggak pusing dengan hari kedatangan Tuhan, tapi pusing dengan jatuh tempo tagihan. Ini fakta, betul. Coba, maaf, kita ngomong soal kedatangan Tuhan sama orang-orang dari gereja. Mula-mula, mereka bilang, dari dulu juga udah ngomong. Mana buktinya? Kenapa? Karena pada dasarnya mereka mati, mereka tidur. Sampai sini ngerti? Ya, terus lanjutkan ayat 4. Wahyu 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Tidak mengotori pakaiannya, tidak mencemarkan pakaiannya. Terus? Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Pakaian melambangkan kelakuan atau perbuatan. Putih ini bukan berarti murni, tapi berarti diperkenan. Diperkenan bukan berarti murni, tapi diperkenan artinya putih. Tingkah laku yang diperkenan Allah. Ini adalah syarat berjalan dengan Tuhan. Ini adalah syarat berjalan dengan Tuhan. Kalau saudara mau berjalan dengan Tuhan, saya ulang ya, kalau saudara mau berjalan dengan Tuhan, saudara harus perbaiki tingkah laku saudara. Sampai saudara memiliki tingkah laku atau perbuatan yang diperkenan Allah, baru saudara bisa berjalan dengan Allah. Nonsense kalau orang bilang saya berjalan dengan Allah tapi tingkah lakunya sembarangan. Saya bilang itu omong kosong.
Kalau Karen berjalan dengan saya misalnya saya punya role of play, saya punya aturan main. Karen mau berjalan dengan saya, dia harus ikuti aturan saya. Kalau Karen sembarangan, dia nggak bisa berjalan dengan saya. Paham nggak? Nah itu sama Tuhan. Oleh sebab itu di sini dibilang ada orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka berjalan dengan aku dengan pakaian putih. Pakaian putih ini artinya berjalan dengan Tuhan karena perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan. Terus lanjutkan. Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Nah, siapa yang menang? Siapa yang menang? Menang, mereka yang menang adalah mereka yang menang dari kematian rohani. Mereka benar-benar melakukan reformasi, tapi sayang, ada hal-hal yang mendasar tidak direformasi. Akibatnya apa? Baptisan itu bukan lagi menjadi sesuatu yang penting, cara penting, tata caranya. Akhirnya bayi dibaptis. Ya, baptisan bukan lagi dikubur, tapi disiram gitu. Itu salah. Kenapa? Karena baptisan harus ada cara penguburan. Orang dikubur itu tidak hanya kepalanya yang masuk ke tanah, badannya di atas. Enggak, tapi satu badan harus masuk ke dalam tanah. Itu artinya kamu mati. Ini kelemahan dari reformasi. Kenapa tidak terjadi kebangunan? Kenapa tidak terjadi kebangunan? Karena hal mendasar, yaitu baptisan, tidak direformasi. Sampai sini ngerti? Pakaian putih adalah pahala bagi para pemenang. Tingkah laku kita menentukan pahala di kerajaan yang akan datang. Sekali lagi saya ulang, tingkah laku saudara, tingkah laku saya menentukan pahala di dalam kerajaan yang akan datang. Kita perlu 3 jubah. Jubah pertama namanya jubah kebenaran. Jubah kedua namanya jubah kebangkitan. Kita udah bahas mengenai pakaian iman. Betul, Imam? Betul? Jubah kebangkitan. Yang ketiga, jubah kesempurnaan. Ini imam besar. Oke. Baptisan diubah. Baptisan tidak diubah. Kita cuma sekedar percaya. Oke. Kita percaya di mulut. Tapi sayang, di gereja reformis tidak pusing dengan baptisan yang benar. Baptisan itu jadi liturgi, bukan lagi sakramen. Mereka lihat liturgi berdasarkan tata cara, tapi mereka tidak melakukan tata cara yang benar. Itu kelemahan dari gereja reformis. Akhirnya apa? Mereka masuk di dalam kebenaran, tapi sayang, ketika mereka masuk di dalam kebenaran, tetap cara hidup mereka nggak benar. Kenapa? Karena mereka tidak masuk di dalam kematian. Begitu saudara mati, baru bisa diubah jadi jubah kebangkitan. Di jubah kebangkitan ini, saudara diubah setiap hari. Diubah setiap hari. Nah, maaf ya saya bilang. Di gereja mula-mula atau gereja reformis, akhirnya mereka tetap dikatakan sama Tuhan, mereka kelihatannya hidup, tapi sebenarnya mereka mati. Oke. Sampai sini ngerti dah? Dan ini terjadi di abad 16 sampai abad 18, yaitu jemaat di Sardis. Terjadi reformasi, iya betul terjadi reformasi. Mereka gila-gilaan perang salib, iya betul mereka gila-gilaan perang salib. Mau merebut Yerusalem.
Tapi itu bukan kebenaran. Mereka melakukan reformasi di dalam gereja, mereka menentang pengajaran di Tiatira. Tapi sayang, tidak masuk di dalam yang hakiki. Tidak sampai menyentuh baptisan. Mengaku dengan mulut, tapi tidak menyerahkan diri untuk dikubur, tidak pernah akan memakai jubah kebangkitan. Saya ulang sekali lagi. Mengaku dengan mulut, tapi tidak pernah menyerahkan diri dalam penguburan untuk dikuburkan, tidak akan memiliki hidup yang baru. Oke, sampai sini ngerti ya? Saya berharap saudara bisa ngerti sampai ke sini. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Lihat, Supaya sama seperti baptisan Kristus. itu bukan suatu yang sembarangan. Baptisan adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan, supaya kita mengakui, gua mau dikubur bersama Yesus, gua mau mati, hidup gua mati bersama Yesus, supaya ketika bangkit, kita pakai jubah kebangkitan, kita diubah setiap hari. Nah, ini yang terjadi di jemaat reformis. Masih ada ke gereja begini sampai sekarang? Masih. Sampai kapan ada? Sampai kedatangan Tuhan ada. Tetap ada. Gereja Tiatira sampai kedatangan Tuhan tetap ada. Tetap harus ada. Tapi ada orang-orang yang memang tidak mencemarkan. Bersyukur kalau saudara bisa keluar. Ya. Dalam nama Yesus saya hati-hati ngomong nih. Tapi mau bilang apa? Ini fakta. Ini fakta. Betul gak? Ini fakta. Kalau kita mengaku dengan mulut, tapi tidak menyerahkan diri untuk dikubur bersama Kristus, itu bukan yang namanya baptisan yang benar. Seseorang mengakui, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lu tak baptis, tapi kalau bisa pakai jubah kebangkitan. Sampai kapanpun. Oke, sampai sini ngerti? Terus lanjutkan. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, supaya Kristus sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, supaya kita juga mengenakan jubah kebangkitan. Kita mengalami perubahan setiap hari sampai kita dipermuliakan bersama dengan Dia. Kita hidup dalam hidup yang baru. Oke, sampai sini. Ayat 5. Wahyu 3 ayat 5. Wahyu 3 ayat 5. Aduh. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Lihat ya. Kalau kamu menang, kamu pakai pakaian putih yang demikian. Terus. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aduh. Ini salah fatal. Gara-gara salah awal pasang kancing. Baptisan. Salah semua. Saya salah pasang kancing nih. Misalnya, kancing yang di sini mestinya di sini, kepasang ke sini, jadi kacau semua. Begitu kancing pertama saya salah masukin ke lubangnya, semuanya akan salah semua. Ngerti dah? Ketika saya salah baptisan, ada resiko nama saya dihapus dari kitab kehidupan. Betul gak sih? Betul gak? Tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan. Terus
melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Iya, karena dia pakai jubah kebangkitan, dia hidup dalam perkenanan, dia diakui oleh Yesus dan diakui oleh Bapa di sorga. Tapi karena dia tidak mengalami perubahan, you jadi orang Kristen, you tidak berubah, Tuhan bilang, buat apa? Namamu bisa terhapus. Kitab kehidupan adalah kitab yang mencatat nama orang-orang yang mengambil bagian dalam berkat yang disiapkan oleh Allah. Ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan. Lukas 10 ayat 20. Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Karena namamu ada tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga. Kitab kehidupan adalah kitab yang berisi nama orang yang mengambil bagian dalam berkat yang disiapkan oleh Allah. Dan puji Tuhan, namamu ada di sana. Menjaga namamu tetap ada di dalam kitab kehidupan, itu engkau harus memperjuangkannya seumur hidupmu. Nggak bisa engkau sembarangan. Kalau engkau nggak pakai baju putih, perbuatanmu sembrono, saya bilang sama saudara, engkau tidak diperkenan Allah, tidak bisa berjalan bersama dengan Allah. Amin. Sampai sini ngerti? Ada 3 berkat yang disiapkan. 1, berkat di dalam gereja. Berkat dalam gereja, yaitu pengampunan, penebusan, hayat kehidupan, Roh Kudus, itu berkat yang disiapkan di gereja. 2, berkat kemenangan, yaitu pemerintahan bersama dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan, baik di kerajaan di 1000 tahun ataupun di Yerusalem baru. Wahyu 2 ayat 26 sampai 27. Wahyu 2 ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Iya, 27. Dan ia akan memerintah mereka bersama dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Mereka akan diremukkan. Mereka ngalamin penderitaan selama kehidupan. Penderitaan apa? Hidup susah, miskin. Bukan itu yang Tuhan maksud. Penderitaan adalah penderitaan daging, di mana daging kita siksa terus. Kita siksa terus daging kita sampai daging ini harus menyerah. Saya bilang sama saudara ya, siapapun di sini yang tidak menyiksa dagingnya, engkau akan disiksa di kekekalan. Tapi engkau menyiksa dagingmu setiap hari, engkau berkata tidak pada dosa, engkau akan menikmati kehidupan engkau. Amin. Ibrani 4 ayat 9 sampai dengan 11. Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ya, ada hari ke-7 ya bagi umat Allah. Terus 10. Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ya, terus. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Berusaha, artinya saudara berjuang untuk masuk ke sana. Terus. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Kalau kamu tidak taat, kamu tidak akan masuk ke dalam tempat perhentian itu. Wahyu 20 ayat 4 dan ayat 6. Ada 3 berkat ya. 1 berkat di dalam gereja, 2 berkat kemenangan, yaitu pemerintahan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Terus Wahyu 20 ayat 4.
Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Memerintah bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Oke, sampai sini ngerti? Ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas Kalau mereka. saudara hidup dalam kebangkitan, kematian tidak berkuasa lagi. Terus? Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Hebat dah. Hebat dah. Bisa bayangin kalau media jadi gubernur? Bisa bayangin? Bisa bayangin? Kalau Santi jadi Kapolri? Bisa bayangin? Kalau Rizka jadi kepala TNI? Memerintah bersama dengan Tuhan. Bisa bayangin? Bisa bayangin itu? Saya ketemu Rizka. Wih, Rizka. Pakai baju, pakai seragam tentara. Memerintah bersama Tuhan. Itu hebat, luar biasa. Nah ini, kalau saudara menang, saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ini berkat yang kedua. Berkat yang ketiga, itu berkat kekal. Yerusalem baru. Yerusalem baru. Wahyu 22 ayatnya ke-14. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Membasuh jubahnya, terus Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. ke dalam kota itu. Kota apa? Yerusalem baru. Di Yerusalem baru adalah kota tanpa dosa. Yang masuk hanya orang yang hidup di dalam kebangkitan dan berkata tidak pada dosa. Oke, sampai sini bisa ngerti ya? Mau nggak saudara memerintah bersama dengan Tuhan? Mau? Mau nggak saudara pakai jubah kebangkitan? Mau nggak saudara berkata tidak pada dosa? Mau? Kita jangan terulang pada kejadian sini. Terjadi reformasi, tapi sayang, tidak terjadi kehidupan. Tuhan bilang, engkau dikatakan hidup, tapi engkau mati. Ternyata reformasi di tahun abad ke-16 sampai abad 18 tidak membawa kebangunan rohani. Kebangunan rohani terjadi di abad 19, yaitu jemaat di Philadelphia. Philadelphia. Nggak apa-apa. Saya lagi belaga. Padahal memang nggak bisa lihat sama sekali. Nggak bisa lihat. Kecil, tulisannya kecil banget. Udah pakai kacamata masih nggak bisa lihat. Waduh, kacamatanya udah mulai bermasalah. Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Ini terjadi abad 19. Kebangunan rohani terjadi di mana?
itu merambat dari Inggris sampai ke Amerika. Dari Inggris sampai ke Amerika. Muncul tokoh-tokoh Alkitab seperti Charles Spurgeon, D.L. Moody, William Seymour. Itu muncul tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan iman. Pahlawan-pahlawan iman. Itu kebangunan rohani terjadi. Smith Wigglesworth, itu semua di abad 19. Nah, di sini terjadi pemulihan gereja sebenarnya. Nah, saudara perhatiin, dari 7 jemaat, hanya 1 jemaat yang dipuji Tuhan, Philadelphia. Ada satu perkataan yang luar biasa dari jemaat Philadelphia, yaitu di ayat 10. Wahyu 22, Wahyu 3 ayat 22, ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Tuhan. Terus, maka aku pun akan melindungi engkau. nah, di sini fatal kesalahannya. Ternyata katanya bukan melindungi. Di sini pakai kata bukan melindungi, sebenarnya artinya aku mengambil engkau. Aku memisahkan engkau. Di sini yang namanya pengangkatan. Kamu tidak akan mengalami kesusahan besar yang akan dialami seluruh dunia. Kalau kata melindungi, kalau pakai kata melindungi, itu bisa kita ngalamin. Betul nggak? Semua ngalamin kesusahan, kita dilindungi. Karena kita ada di situ. Tapi pakai katanya bukan melindungi, tapi aku mengambil engkau, atau aku memisahkan engkau. Supaya engkau tidak mengalami pencobaan yang akan dialami seluruh bumi. Ya, menurut saya ini fatal. Menurut saya ini fatal. Kalau pakai kata melindungi, kita bilang kita akan ngalamin. Tapi karena Tuhan pakai kata aku akan mengambil engkau, memisahkan engkau, engkau tidak akan ngalamin. Kamu diambil dulu sama Tuhan. Bumi dihancurkan dulu, bumi dibikin porak-poranda dulu. Kamu udah diambil. Nanti kamu turun memerintah bersama dengan Tuhan 1000 tahun. Bisa ngerti gak sampai sini? Ini Philadelphia terjadi abad ke-19. Ini adalah reaksi dari gereja reformasi yang mati. Reformasi mati, akhirnya terjadi reaksi di sini. Terjadi reaksi di sini, gereja dipisahkan dari dunia bersama dengan Allah. Sekali lagi, gereja akan dipisahkan dari dunia bersama dengan Allah. Bagaimana cara menanggulanginya? Coba lihat ayat 7. Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Terus? Apabila ia membuka, ada kunci Daud, ternyata terjadi pemulihan gereja lewat pujian penyembahan. Lewat suatu hubungan dengan Allah. Praise and worship. Itu terjadi pemulihan antara Tuhan sama jemaat. Oke, sampai sini ngerti dah? Benar ngerti gak? Benar ngerti ya? Makanya kita harus tekanin pujian penyembahan, jangan kita batas-batasin deh. Ya,
Saya pernah beberapa kali khotbah di gereja. Itu ada aturannya, tata caranya. Saya di WA, di WA tulisnya gini, pujian penyembahan 40 menit. Firman 45 menit. Wah, itu sudah tertata loh. Dan benar, 40 menit itu stop. Bisa bayangin? Bisa bayangin Vera, kamu punya pacar lagi muji-muji kamu. Lagi muji-muji kamu, muji-muji kamu. Kamu bilang, udah stop, udah 40 menit. Ya, pacar kamu bilang, stop, udah 40 menit gue muji lu. Ya, terus kamu ngomong, kamu ngoceh firman Tuhan. Kamu ngoceh. Terus bilang, udah, gue udah ngomong 45 menit, stop. Bisa bayangin? Nah, karena itu terjadi di gereja, muncul kemerosotan lagi berikutnya, Laodikia. Kita akan lanjutkan kapan waktu. Amin.